Halo semuanya, bertemu lagi bersama kami di Bintang Mulia Homeschooling. Di sini saya Miss Dinda sedang bersama dengan saya Miss Vira. Ya, begitu ya. Jadi hari ini kami akan membuat podcast ya. Tapi sebelumnya mari kita introduction dulu ya Miss Vira ya. Gimana kabarnya Miss Vira hari ini? Alhamdulillah baik Miss Dinda. Miss Dinda gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sih. Ya, Miss Vira sendiri ini adalah salah satu pengajar yang baru bergabung dengan Bintang Mulia Homeschooling ya teman-teman. Jadi menurut Miss Vira sendiri bagaimana rasanya setelah mengajar di sini selama beberapa waktu? Di homeschooling itu tentunya dari segi fasilitas, dari segi kedekatan dengan siswa kita lebih privat gitu ya Miss. Karena di homeschooling kan ada juga ini ya minta request yang hanya satu orang, satu siswa, satu guru gitu. Nah, menurut saya dengan kedekatan itu membuat saya lebih tahulah siswa ini dia bakat minatnya di mana, terus dia apa kekurangannya, dia seperti apa. Dia gitu. Kecenderungannya lebih suka belajar yang kayak gimana sih? Kadang kan karena kalau di sekolah biasa kan kita tuh kayak harus ngikut gurunya ya, tapi kalau di kelas privat kayak di sini sama murid tuh kayak kita bisa senyamannya murid juga. Betul. Belajarnya sekian, nanti habis itu timing waktu istirahatnya ngapain gitu ya. Kalau Miss Vira sendiri biasanya gimana? Kalau saya ngatur ini ya dia pola belajarnya itu jadi gini Miss. Tipe anak kan beda-beda ya, otomatis aku harus ngikutin nih anaknya mau belajar yang model bagaimana. Nah ada juga anak itu sebelum kita pembelajaran dia itu main dulu. Dia untuk gimana ya, mungkin untuk refresh dulu dia ingin Miss jangan langsung ke pelajaran ya, kita bahas dulu apalah yang ada di TikTok, konten di TikTok gitu. Nah dari situ saya masuk untuk sebagai fasilitator yang dimana TikTok itu luas ya Miss. Nah dia itu kalau kita nggak batasi, anak-anak kan akan dengan sendirinya konten-konten yang negatif atau gimana kan dia nggak tahu. Nah aku masuk di situ sebagai fasilitator yang dimana ini loh konten yang setara dengan kamu seperti ini. Nah setelah itu saya jelaskanlah masuk di situ. Jadi misal nih ada konten yang dimana di situ ada hobi dia berenang gitu. Miss aku ini suka kayak berenang gini, loh kamu sukanya berenang ya, jadi saya masuk di situ. Kadang orang tua itu malah nggak tahu bakat anak itu apa. Padahal dari komunikasi yang sekilas kayak hal biasa aja, tapi itu jadi kita belajar tentang anak itu ya. Betul. Dikit-dikit gitu. Jadi dia tanpa disadari sudah cerita dulu ke pendidik, sebagai kita Miss gitu ya. Terus dia pernah tak tanya, kamu punya bakat renang ini sejak kapan gitu ya Miss? Aku tuh sebenarnya udah lama Miss suka berenang kayak gitu. Tapi ya emang aku nggak tak liatin aja gitu. Terus coba nanti bilang aja sama mama atau papa kalau kamu suka renang, ajak lain kali atau lain waktu untuk les renang kayak gitu. Kalau emang bakatmu di situ, ya udah terusin aja sembari ikut-ikut lomba kayak gitu ya. Itu malah bagus banget sih. Kayaknya itu hal yang sepele ya, tapi kita jadi tahu anak tuh sebenarnya pengen apa gitu ya. Betul. Padahal cuma apa ya? Anggaplah kayak tadi Miss Vira itu nemenin dia nonton gitu ya. Tapi anak itu bisa ngomong aku suka ini gitu. Aku lagi seneng ini Miss kayak gitu ya. Karena pada dasarnya anak kan ini ya Miss, dia itu kedekatan dengan gurunya itu yang sangat diharapkan. Nah itulah peran kita supaya anak nyaman dulu dalam belajarnya. Jadi kita nggak nuntut anak harus paham, anak harus bisa misal matematika dan lain sebagainya, tapi diajarkan dulu dia nyamannya belajar yang seperti apa. Betul. Jadi kalau di kita ini adalah salah satu yang kita usung ya teman-teman adalah pembelajaran yang sifatnya fleksibel. Sesuai dengan contoh tadi dari Miss Vira tadi ya teman-teman. Belajar yang fleksibel sendiri ini bukan berarti main-main, walaupun tadi kesannya nonton atau apa gitu, tapi sebenarnya dari situ juga kita itu belajar tentang anak tadi, dia itu sudah punya keinginan seperti apa, minatnya seperti apa gitu. Dari situ juga kita bisa menilik
oh anak ini tuh ada kecenderungan bakatnya kemana gitu. Betul ya Miss Fira? betul. Nah, selama mengajar di sini Miss Fira kira-kira pernah menemui dari sekian banyak murid ya, problem yang mungkin dirasa Miss Fira itu sedikit concerning itu yang kayak apa? Ini ya Miss, ke arah karakter, mungkin dari karakter anak. Karena gini, kita tidak bisa memungkiri bahwa kita mendidik anak kan hanya terbatas waktu ya, dan lebih utamanya di keluarga, terutama di orang tua ya Miss, karena dia kecil sampai dia berproses dewasa itu kan sama orang tua terus. Nah, ketika kita tahu karakter anak itu ketika dia mungkin dalam belajar atau dia masa proses ini bermain dalam belajarnya ini, dia bagaimana. Nah, yang saya temui ketika saya mengajar anak privat maupun di online kayak gitu, itu hampir sama, yaitu kurangnya kedekatan dengan orang tua. Jadi gitu. Kurang dekat sama orang tuanya. Jadi anak itu udah merasa ini ya Miss, mungkin kayak aku ini udah gede, udah bisa sendiri kayak gitu. Nah, jadi dengan cara juga kayak gitu ya, pengennya juga kayak orang gede. Iya, jadi kan tetap gede. Iya, betul. Nah, tapi kan itu proses ya Miss. Saya anggap itu sebagai proses. Kita dulu seperti itu, tapi setelah tahu, oh iya ternyata orang tua itu sangat penting ya. Parenting pertama itu orang tua kayak gitu. Nah, kita juga tidak menyalahkan bagaimana orang tua cara mendidiknya. Mesti kan setiap orang beda-beda, setiap anak mesti orang tua yang paham lah Miss bagaimana untuk mendidiknya. Tapi di sini peran sebagai kita pendidik adalah mengarahkan bagaimana supaya anak dengan orang tua ini tidak miskomunikasi. Yang pertama, karena cenderung gini Miss, orang tua itu menuntut kayak, Miss kalau bisa anak saya harus gini gitu ya. Tapi si anak ini nggak bisa kalau dipaksa gitu. Ya kan Miss, kayak aduh ini gimana ya. Tiap orang tua mungkin punya harapan harapan dan ekspektasi untuk anaknya, karena kan pasti semua orang tua itu ingin kalau anaknya itu tumbuh lebih baik ya, dari sekian banyak pengalaman ya yang pernah dirasakan orang tua, mereka tidak ingin mengalami, maksudnya anaknya supaya anaknya tidak mengalami hal yang serupa. Iya, betul. Dan bahkan kalau semisal ya Miss, ini ada orang tua yang ingin anaknya harus gini, harus gitu, kita sebagai pendidikan nggak bisa harus memaksakan, kamu ya juga harus gini, harus gitu, nggak bisa gitu. Kita harus jadi penengah. Yang gimana orang tua minta ini, kita harus tahu lah anak seperti apa. Nah, kita kan di sini masuknya juga pelan-pelan ya Miss, karena ini sebagai pendidik yang dimana dia hanya mendampingi, kita hanya mendampingi anak tersebut. Jadi kita kalau bisa anak ini kita arahkan, tapi juga memberitahu ke orang tua. Iya, betul seperti itu. Alangkah baiknya itu walaupun kita sebagai pengajar ya, kita tadi posisinya sebagai mediator ya antara orang tua dengan murid. Lebih baik lagi kalau kita berharapnya yang di rumah juga baik-baik saja, ya kan? Orang tuanya dengan anaknya baik-baik saja. Nah, jadi dengan topik permasalahan tadi, kita akan mengangkat tentang pentingnya hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Gitu ya, Miss Fira? Iya. Jadi kalau secara psikologi ya, setahu saya ini anak dia itu ada yang namanya teori nature versus nurture. Jadi kalau nature itu dia adalah sifat atau mungkin karakteristik atau mungkin penampilan gitu ya yang diturunkan dari orang tuanya. Tapi kalau nurture itu yang dari lingkungan. Jadi anak itu belajar dari lingkungan sekitarnya. Mulai dari orang tuanya, kalau dia punya saudara, atau mungkin di lingkungan pertemanannya, tempat bermain, kayak gitu. Kalau dari problemnya Miss Fira tadi sendiri itu lebih ke kayak gimana Miss, condongnya ke nature-nya atau nurture-nya? Kalau ini ada ya, dua-duanya juga ada sih Mas. Iya, sebenarnya bisa berpengaruh ya. Berpengaruh dari keluarga iya, lingkungan juga iya gitu. Kayak gini misal keluarga ini udah apa ya, mengarahkan lah, udah betul. Tapi kadang lingkungan, dia ngikut temennya yang enggak kayak gitu, ya kan Miss. Kayak kita juga
anak kan nggak mungkin harus di rumah terus ya. Kita membebaskan juga supaya tahu dunia luar seperti apa. Tapi yang paling kita takuti ya ketika anak ini udah nggak ada batasan. Itu benar sekali. Memang banyak orang tua yang mengkhawatirkan hal tersebut ya. Bahkan hal simpel ya, kelihatannya kalau misalnya main dengan tetangga, kan kadang kita khawatir kalau misalnya anak-anak kita tuh belajar yang nggak sesuai gitulah dari teman-temannya gitu. Tapi kadang juga tanpa disadari dari rumah sendiri ya, berangkatnya dari rumah sendiri, hubungan antara orang tua dengan anak tadi itu juga turut andil besar. Iya betul ya. Iya karena gini ya Miss, itu tadi anak itu sudah menjadi fitrahnya sebagai seorang anak dan orang tua juga fitrah sebagai orang tua. Kita tidak memungkiri bahwa anak punya kebebasan, anak punya bereksplorasi, tapi juga kita sebagai orang tua ya membatasi, tapi tahulah batasan apa yang harus kita batasi di anak ini. Kan ada juga yang terlalu dikekang, akhirnya dia berontak. Benar banget. Ya kan Miss, akhirnya dia nggak sesuai apa yang diinginkan orang tuanya. Itu orang tuanya pengen kayak misal memberikan apa yang dia inginkan kayak gitu, tapi dari itu ternyata salah. Anak menjadi manja, misal anak menjadi apa-apa minta apa-apa harus ini itu, nggak mau usaha sendiri gitu loh Miss. Nah itu sebenarnya paling sulit emang mendidik anak sih untuk bisa berkembang, untuk bisa lebih baik. Tapi saya yakin bahwa setiap proses dia lalui itu ada tantangan masing-masing gitu. Betul. Jadi memang yang namanya hubungan antara orang tua dengan anak itu sifatnya berkelanjutan ya. Bahkan walaupun anak sudah gede, itu walaupun sudah berkeluarga sendiri juga bukan berarti lepas hubungan dengan orang tuanya ya kan. Bahkan dia itu bisa menurunkan apa yang diajarkan orang tuanya ke keluarganya nanti di masa depan. Itu. Jadi Miss Vira memang benar sekali kalau misalnya orang tua itu tidak hanya memberi nafkah batin nafkah ini ya, uang secara material ya, tapi batin itu juga diperlukan gitu. Jadi dari kasih sayang atau mungkin apalagi Miss Vira? Kedekatan, komunikasi yang pertama. Komunikasi karena banyak anak yang ya tadi miskom dengan orang tua kayak gimana ya, anak itu cenderung diem gitu ya, nggak mau cerita, tapi orang tuanya juga bingung gimana sih cara aku untuk masuk ke dalamnya. Nah itu kan gunanya ya ini tadi, anak itu kita perlahan untuk masuk ke orang tua dulu, nanti orang tua juga harus memberikan komunikasi lagi ke anak, jadi jangan anak yang selalu disalahkan gitu. Jadi tantangan dalam parenting, progres parenting tiap orang tuh memang beda-beda. Contohnya seperti tadi yang diceritakan Miss Vira ya. Kalau ini kan posisinya anaknya kurang terbuka dengan orang tuanya, tapi orang tuanya juga bingung mau menyikapi anaknya gimana. Gitu. Memang kadang ada semacam perlawanan atau mungkin konflik antara murid tadi dengan orang tuanya, atau gimana Miss Vira? Kalau konflik enggak ya Miss, kalau misal mungkin ini tadi perubahan. Jadi gini, anak di homeschooling kan biasanya ada yang dia mungkin akibat bullying atau akibat perlakuan gurunya waktu di sekolah itu kurang mengenakan atau bagaimana. Nah kita kan nggak tahu ya, ibaratnya anak ini dia itu kenapa aslinya kok bisa keluar dari sekolah sebelumnya hingga dia pengen memutuskan untuk homeschooling yang lebih privat, ada guru satu yang mendampingi, yang tahu curhat dia kayak teman ngobrol lah Miss gitu. Nah akhirnya setelah saya ulik gitu, setelah saya tanya dia itu hanya butuh satu teman curhat gitu. Dia hanya butuh teman curhat dan dia emang nggak suka banyak orang yang memiliki karakter masing-masing ini, dia belum bisa menerima di prosesnya dia. Dan itu saya ya gini Miss, nggak harus anak ini nggak harus kamu ini dunia luar tuh harus bisa berinteraksi, harus bisa memahami satu sama lain. Tapi itu mungkin belum prosesnya menuju ke arah sana. Jadi saya perlahan-lahan menjadi teman curhat itu tadi dan juga memberikan solusi ke dia. Nah dengan cara itu saya harapkan ya ada timbal balik juga dari orang tua yang memberikan support ke anaknya. Jadi oh ternyata anakku ini masuk di homeschooling ini karena dia
ingin ada teman curhatnya, ada guru yang selalu mendampingi. Nah, disitulah nanti peran orang tua kan juga sangat penting ya, Miss. Kita kan sebagai pendidik hanya mendampingi. Betul. Tapi orang tua yang 24 jam harus sama anaknya ini yang lebih dekat lah, harus lebih dekat dari gurunya gitu. Betul. Jadi memang ya teman-teman, kalau sebenarnya ada beberapa gaya parenting sih Miss Vira. Mungkin dengan ini Miss Vira juga bisa mengira-ngira juga. Sebenarnya itu ada 4 gaya parenting yang mungkin paling orang-orang takutin itu adalah yang otoriter. Oh ya. Kalau sesuai istilahnya sendiri itu kan otoriter itu kan dikekang ya. Jadi gitu ya, orang tua dengan gaya parenting otoriter ini biasanya itu menuntut anaknya, ya, membatasi anaknya sedemikian rupa, tapi juga sebenarnya mereka itu tidak meninggalkan kasih sayang. Hanya saja untuk ruang pergerakan anaknya dibatasi. Perlakuannya supaya, gitu ya. Iya, benar sekali. Supaya anak ini tadi itu tumbuh dengan sesuai harapan mereka. Gitu. Kemudian juga ada gaya parenting yang namanya itu permisif. Mungkin ini kelihatannya kayak gaya parenting yang isinya happy-happy aja. Kalau permisif ini tuh dia orang tuanya open dengan anaknya, open tapi lebih membiarkan anak. Kalau misalnya mereka itu bikin keputusan sendiri. Kadang kan kita kalau dulu ya waktu masih kecil juga kayak pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Mungkin kalau dari pengalaman saya lebih cenderung kayak nggak langsung diturutin gitu. Jadi memang harus dikasih syarat dulu. Kalau yang permisif ini, dia ini membebaskan anaknya. Jadi kalau misalnya anak punya opini atau apa, itu ya diperbolehkan. Hanya saja tadi kurang pembatasan. Oh gitu. Iya. Mungkin Miss Vira pernah menjumpai dari 2 gaya parentingnya ini tadi, mungkin yang otoriter atau yang permisif. Kalau ini dari saya pengalaman pribadi ya, Miss. Kalau saya emang orang tua saya yang modelnya kalau saya ingin sesuatu itu harus usaha dulu, gitu. Jadi nggak melulu harus dikasih gitu loh, Miss. Jadi sampai sekarang terbawa, Miss. Sampai saya dewasa itu terbawa kalau ingin something, ingin mendapatkan sesuatu, kamu harus berjuang dulu gitu loh. Kamu harus bisa melakukan apa yang kamu lakukan supaya kamu bisa mencapai tujuan itu. Tanpa harus instan, tanpa harus langsung dikasih uang mungkin ya, langsung kita membeli barang tersebut. Kalau mungkin orang tua saya yang mendidik dengan cara seperti itu, nanti saya akan kenaan kayak manja gitu ya, Miss. Terlanjur diturutin ya, turutin kayak wah anak butuh ini, turutin. Wah anak butuh ini, ayo cepat berikan. Betul. Jadi padahal nggak semuanya. Kadang kan kita pernah waktu kecil juga mungkin pengen boneka, walaupun boneka itu misalnya udah banyak di rumah ya buat apa juga kayak gitu. Iya, betul. Seperti itu. Ada lagi gaya parenting yang namanya autoritatif. Jadi kalau autoritatif ini Miss Vira, orang tuanya ini sebenarnya memperhatikan perasaan anaknya. Bedanya sama yang tadi yang permisif, kalau permisif ini dia menganggap anaknya itu sebagai teman. Gitu. Padahal kan kita perlu set boundary ya. Kapan kita itu merangkul anak kita, tapi kita tuh juga mengajarkan anak kita. Kalau yang autoritatif ini sebenarnya sifatnya itu saling belajar. Jadi kita sebagai orang tua mungkin ya sebagai pengalaman pertama menjadi orang tua, karena yang namanya hidup kan juga cuma satu kali ya. Kita belajar dari anak kita dan juga anak itu belajar dari kita. Gitu. Jadi balance. Ada lagi yang namanya gaya parenting uninvolved. Jadi orang tuanya itu nggak terlibat sama sekali dengan tumbuh kembangnya anak. Mereka ada berperan sebagai orang tua, tapi gaya parenting yang uninvolved ini tuh lebih ke acuh. Gitu. Jadi anak nggak diberi batasan, anak nggak diberi ekspektasi, ya sudah. Oh gitu, berarti emang pure dibiarin gitu ya? Iya, gitu. Mungkin ada beberapa yang memberikan ekspektasi atau tuntutan ya tanpa ngajarin juga, itu ada.
Tapi mungkin dari yang terakhir tadi itu efeknya apa, Miss? Kan mesti dampaknya besar ya. Ya, kalau yang uninvolved itu sebenarnya buat perkembangan anak, nanti dia jadinya bisa tumbuh. Sebenarnya kecenderungan ya, ini tidak semua 100% anak-anak dengan gaya parenting yang berbeda-beda ini semuanya jadi buruk, itu tidak. Kalau dari yang uninvolved sendiri ini, dia akan tumbuh, cenderung tumbuh ya, menjadi anak ini yang kurang self pertumbuhan dirinya ini masih kurang. Jadi kan karena tadi ya, anak itu kan tidak serta-merta lahir begitu saja, tapi mereka itu butuh bimbingan orang tua. Orang tua ini kan bisa dianggap sekolah pertama ya bagi anak-anak, apalagi ada yang namanya golden age. Mungkin kalau pernah dengar perkembangan itu kan 5 tahun pertama anak ketika mereka lagi tumbuh-tumbuhnya, belajar dari lingkungan sekitar sebelum mereka nantinya terjun ke sekolah, berbaur dengan teman-temannya dan orang lain di luar keluarganya itu tadi. Tapi gini Miss, semisal ya ini anak kan jadi orang tua yang pertama yang berarti dia mendidiknya. Orang tua ini bahkan itu bingung cara didik anaknya kayak gitu ya Miss. Udah dikasih perlakuan apa aja, tapi kok masih nggak sesuai harapan gitu. Itu kira-kira mana yang perlu untuk dikoreksi Miss, dari anaknya atau orang tuanya? Sebetulnya kalau problematika seperti itu pasti kita semua pernah mengalami ya, karena tantangan dalam hidup itu kadang bisa muncul bukan dari luar tapi dari dalam diri sendiri bahkan ya. Bisa jadi kita itu adalah the cause of the problem. Dan kita kadang perlu berkaca ya, kita perlu berkaca bahwa oh ternyata aku itu punya problem ini loh gitu, dan ini dampaknya ke orang lain seperti ini. Kadang penting skill ya Miss ya untuk menyadari bahwa kita itu tidak selalu 100% benar. Iya betul ya. Jadi seperti yang tadi Miss Vira bilang, kalau posisinya sebagai anak-anak bisa membuat kesalahan tentu saja ya, dan itu tadi kita sebagai orang tua itu harus mau menghadapi tantangan itu bersama, karena bagaimanapun yang namanya tantangan itu ada supaya kalau dalam game ya istilahnya kan supaya level up ya, menjadi yang lebih baik ya. Jadi biar kita tidak stuck di posisi itu terus menerus. Berarti kalau misal ini Miss, kita sebagai pendidik ya Miss, ngikutin prosesnya anak dari dia mungkin SD, SMP, misalnya ada peralihan ya. Itu ketika ada ketika ada sesuatu yang kok gini ya kayak gitu, itu sebenarnya menjadi PR untuk saya juga sih Miss. Benar, kita semua sebagai pendidik, gimana ya cara anak ini supaya paling tidak itu harus bisa sesuai dengan permintaan orang tuanya. Kalau misal anak ini bisa bakatnya di situ misal Miss, ini ada kemauan nih anak ini, tinggal kita ngarahin kayak gitu ya. Tapi kalau misal orang tuanya yang hanya menuntut ya Miss tanpa tahu latar belakang anak seperti apa, itu juga PR terberat untuk kita sebagai pendidik. Iya, karena kembali lagi ya posisinya kita sebagai pengajar itu kan tidak 24 jam setiap saat bersama anak lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah bersama orang tua dan keluarganya. Berangkatnya anak itu dari rumah seperti apa, dan berjumpa dengan kita di sekolah seperti apa. Jadi bisa menciptakan comfort zone sebagai pengajar itu termasuk sebuah hal yang patut dibanggakan ya buat murid gitu. Jadi apa ya, tadi teman curhat gitu, dia bisa terbuka dengan kita, itu salah satu nilai plus kita ya. Kadang kita juga senang gitu, misal dia itu awalnya pendiam banget gitu ya Mas, tapi setelah kita ajak ngobrol, kita ajak komunikasi, ternyata ini anak bisa gitu loh komunikasi dengan baik, dan dia mau cerita, dan bahkan ada sesuatu yang misal orang tuanya nggak tahu, kita tahu, berarti kan anak ini udah jujur banget nih sama kita. Nah itu kayak
kita senang banget gitu loh, ternyata kita diterima baik oleh dia, diterima baik oleh murid kita gitu. Udah gimana ya Miss, kasih sayang kita ke anak berarti ini ada ya. Benar. Dia kan ternyata jujur deh sama kita gitu, terbuka. Ya itu sih. Benar sekali. Jadi walaupun posisinya kita sebagai fasilitator ya, sebenarnya anak itu tetap ya yang paling dibutuhkan adalah orang tuanya gitu. Jadi kita ini tidak bisa menggantikan peran orang tua, walaupun di sekolah kita berperan sebagai orang tua murid kita ya. Anak tetap mencari kebutuhan kasih sayang atau keinginannya itu berharapnya kepada orang tua tadi. Nah, kalau dari tadi sebenarnya gaya parenting yang berbeda-beda tadi itu bisa memunculkan karakteristik anak yang berbeda tadi, Miss. Kalau tadi kan sudah disinggung tentang yang uninvolved itu ya, tadi yang tidak terlibat sama sekali, nanti anaknya bisa cenderung tumbuhnya kayak apa. Nah, kalau yang otoriter sendiri, kalau Miss Vira kira-kira dengan orang tua yang mengekang anaknya, terus membatasi anaknya ruang pergerakannya supaya tumbuh sesuai ekspektasi mereka, kira-kira menurut Miss Vira sendiri nanti akan cenderung anak itu tumbuh seperti apa?